La yakun talabuka tasabbuba. Ini hikmah yang ke-60. 163. Nah, 162. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Fayaqillu fahmuka an. Fayaqilla fahmuka anhu. Wal yakun talabuka li idharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyati. Talabuka, panjatanmu, panjatan doamu, jangan kau jadikan itu tasabbuban, itu sarana, atau disebut dengan wasilah, tasabbub, wasilah untuk ila al-ata'i minhu, kepada karunia Allah, pemberian dari Allah. Maka jika demikian fayaqil menjadi sempit sedikit fahmuka anhu, pemahamanmu tentang Allah. Kalau memang begitu keberadaanmu, kau tidak kenal Allah, tidak mungkin jadi arifin billah, wali kekasih Allah yang kenal Allah, enggak. Wal yakun, akan tapi hendaknya talabuka itu, kau memohon kepada Allah itu li idhari al-ubudiyyah, untuk menampakkan penghambaanmu di matamu sendiri. Ingat, menerjemahkan makna ubudiyah, penghambaan kita, menampakkan penghambaan kita bukan di mata Allah. Allah Maha tahu kalau kita dengan menghambakan diri benar atau tidak. Akan tapi ada makna yang harus dipahami, dihadirkan adalah makna mengidharul ubudiyyati, menampakkan pengabdian kita kepada Allah di mata kita. Maksudnya biar nyadari kalau kita ini hamba Allah. Menyadari kalau kita ini adalah hamba Allah. Wa qiyaman bi huquqir rububiyyati, dalam irama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Nah, ini adalah masalah doa. Umumnya orang itu adalah kelompok yang pertama. Tolak permohonan itu dijadikan sarana menuju kepada tujuannya. Hampir semua dari kita. Ini maqam juga, tapi maqam rendah. Siapapun dari kita rata-rata kalau berdoa adalah agar sampai atau terkabul keinginannya. Agar terkabul keinginannya. Semua mengakui seperti itu. Saya punya hajat banyak, mau umroh di multazam, saya mau doa. Saya sedekah, saya ingin doa. Terus doa-doa yang dipanjatkan itu ternyata hanya dijadikan sarana agar dia sampai kepada tujuannya. Maqam tapi rendah sekali. Bukan tidak boleh, boleh diajarkan. Akan tapi oleh Ibn Abil As-Sakandari akan dinaikkan pangkat kita. Agar kita di saat memohon kepada Allah, bukan seperti ini. Bukan memohon kepada Allah menjadikan permohonan ini adalah sarana untuk sampai kepada tujuannya, tidak. Akan tapi bagaimana menyadari bahwasanya permohonan kepada Allah ini adalah tujuan, bukan sebagai sarana. Memohon adalah tujuan, doa adalah tujuan. Karena doa adalah mukul ibadati, saripati ibadah adalah berdoa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Jadi mengabdi itu tujuan, mengabdi kepada Allah. Di saat memohon kepada Allah, maka di saat kita mohon kepada Allah, kita harus menyadari bahwa permohonan ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Nah, jadi kita ini rata-rata menjadikan doa itu adalah sarana, bukan tujuan. Ahlul wusul, orang yang sampai kepada Allah, berdoa bukan karena untuk sampai kepada tujuan, karena doa itu adalah memang tujuan. Doa itu adalah tujuan. Maka di saat kita berdoa, ini kesimpulannya,
Di saat kita berdoa itu karena kita memenuhi permintaan Allah, bukan karena kita minta agar Allah memenuhi permintaan kita. Selama ini yang sering dihadirkan oleh kita adalah kita berdoa karena kita menginginkan Allah mengkabul hajat kita, bukan kita memenuhi permintaan Allah. Tapi kita berdoa karena kita memenuhi permintaan diri kita. Coba. Kita berdoa untuk memenuhi permintaan diri kita. Saya punya hajat begini-begini, permintaan diriku, maka aku minta, ya Allah, kabulkan hajatku. Berarti kita berdoa karena kita ingin memenuhi tuntutan kemauan kita. Tapi ahli usul, orang sampai kepada Allah, tidak. Aku berdoa karena aku memenuhi permintaan Allah yang sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Naam, marhaba, labbaik. Ya Allah, ya Allah. Aku penuhi perintahmu untuk berdoa, maka aku berdoa. Jadi saat dia memohon kepada Allah, dia sadar bahasanya, aku saat ini memenuhi permintaan Allah yang menyuruhku berdoa. Dan di saat aku berdoa, aku harus menampakkan bahasa aku adalah seorang hamba. Ini adalah makna. Kadang siapapun yang menjadikan doa sebagai sarana untuk sampai kepada tujuan, maka afat, musibah, petakannya adalah di saat sudah dikabul, dia tidak berdoa lagi. Itulah santri, itulah siswa pelajar yang doanya hanya agar sampai kepada tujuan. Dia rajin berdoa kalau besok mau ujian. Setelah selesai nggak pernah doa lagi. Tahajud nggak ada, puasa nggak ada, ini nggak ada. Karena tidak menjadikan permohonan adalah sebagai tujuan. Ini maka yang menjadikan doa adalah sarana. Kita tahu sarana, kita ingin sampai kepada tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, ya sarana dibuang, sarana ditinggal. Jadi Imam Ibn Atha al-Sakandari ingin membawa kita kepada kesadaran makna doa, makna memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita koreksi diri kita. Selama ini dalam berdoa apa sih yang kita inginkan? Rupanya selama ini dalam berdoa kita memenuhi tuntutan kita. Kita menginginkan ini itu, lalu kita mohon kepada Allah. Kita menginginkan ini itu, lalu kita mohon kepada Allah. Kita belum menjadi hamba yang di saat disuruh oleh Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, lalu kita memenuhi permintaan Allah untuk memohon kepada Allah. Maka mari kita semua menyadari begitu pentingnya berdoa dan memohon kepada Allah. Memohon dengan diri kita sendiri, karena di saat kita memohon ini adalah ada makna menampakkan penghambaan kita kepada Allah. Ditampakkan di mata siapa? Di mata diri kita. Maksudnya apa? Di saat kita memohon kepada Allah ini seharusnya menjadikan kita sadar kalau kita hamba yang selalu memerlukan Allah, punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang selalu merasa punya hajat itu adalah kapan dia merasa lemah selamanya. Maka di saat dia sudah tidak merasa lemah, maka dia merasa tidak perlu, tidak punya hajat. Dan ini bahaya sekali. Maka menyadari kelemahan kita dan terus kita menyadari dan terus kita asah kesadaran akan kelemahan kita ini, secara otomatis akan menjadikan permohonan kita ini adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit diasah hati kita ini di saat kita memohon, dan memang kita sadari semuanya. Di saat kita mohon kepada Allah ya untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan karena kita sadar kita diminta oleh Allah. Sehingga kalau orang itu dalam permohonannya tulus karena Allah, dia tidak akan berkata, kenapa doaku tidak dikabul? Biarpun di sana ada pembahasan doa itu akan dibahas karena Allah sudah berjanji kok, ud'uni, siapapun mohonlah kepadaku, ud'uni, mohonlah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabul. Janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau memang orang doanya benar sesuai dengan aturan doa, menampakkan penghambaannya kepada Allah dan syarat-syarat yang lainnya dipenuhi, termasuk makanannya halal, bajunya halal, semuanya halal. Kalau sudah benar seorang hamba dalam berdoa dan dia menyadari dalam doanya dia memohon kepada Allah, dia punya hajat kepada Allah yang lemah dan Allah yang Maha Kuasa, maka pasti ada jawabannya, astajib lakum, niscaya Allah akan dikabul. Kalau doa benar pasti dikabul. Akan tapi jika doa kita nggak benar, bukan doa yang sesungguhnya.
Doa tidak merasakan punya hajat, ya kurang ajar kepada Allah. Jangankan kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai permohonan doa, kepada sesama manusia pun nggak pantas kalau kita minta kepada seseorang tapi yang tampak kesombongan kita, atau kita minta tanpa sadar kita minta, orang tersebut akan bisa memberi kepada kita biarpun dia dermawan, mungkin marah. Kita minta kepada ini sesama manusia satu pangkat, ada seorang kaya raya, dia dermawan memang, tapi kita datang ke sana dengan sombongan. Aku sebenarnya punya hajat kepadamu wahai bos, aku tidak terlalu penting, tidak perlu butuh dengan hartamu, tapi kalau ente kasih juga nggak ada masalah. Ngomongnya begitu kan kurang ajar. Cuman karena dia manusia, untuk menampakkan yang di hati kita harus kita ucapkan, aku udah butuh. Ente kasih gak apa-apa, kasih juga gak ada masalah. Itu pekel, kecewa, ini apa ya, marah dia, kurang ajar, benar ini orang. Bagaimana dengan kita dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha melihat apa yang di zahir kita dan di batin kita. Kita selalu mengatakan Allahumma, Allahumma. Tapi ternyata kita tidak menampakkan kalau kita sebagai orang yang punya hajat. Buktinya di dalam berdoa pun tidak ada ketawaduannya kepada Allah. Perilaku adabnya juga tidak ada di saat berdoa. Bahkan di saat berdoa pun tidak menyadari kalau dia punya hajat kepada Allah. Bagaimana itu disebut sebagai doa? Itu tidak disebut sebagai doa, maka tidak ada jawaban astajib lakum. Memohon, kelihatannya memohon tapi tidak menyadari. Apalagi di saat dalam permohonan kita tidak menyadari apa yang kita minta. Dengan manusia tidak jelas, nggak mau. Dengan Allah, Allahumma nggak faham. Nah ini makanya berusaha untuk memahami makna, memahami lafaz, kalimat, supaya lebih khusyuk apa yang kita minta. Ya Allah, berikan padaku surga. Kebayang neraka yang di tempat siksa Allah, gitu kan, di surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, rezeki ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, dengan penuh kesadaran dan yakin bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Engkau ya Allah, kecuali Allah. Terus diasah kekhusyuan dalam doa. Lah kalau sudah begitu doanya, pasti dong astajib lakum, Allah akan kabul doanya. Kemudian pengkabulan doa sendiri kan ada beberapa macam, ada beberapa model Allah ngasih kepada hambanya yang memohon kepadanya. Allah sudah berjanji, maka kalau sudah janji Allah, Allah pantang untuk mengingkari janjinya. Cuman hamba yang beriman, ahli ma'rifah tadi, tenang-tenang saja, karena dia yakin selagi benar aku memohon, pasti Allah akan ngasih kok. Makanya dia tidak peduli tentang apa yang akan diberikan kepadanya, tapi dia hanya akan konsentrasi bahwasanya tugasku adalah ini, aku memohon kepada Allah. Adapun masalah pemberian Allah, dia sudah paham kalau Allah tidak memberi sesuai dengan permintaanku, kadang diganti dengan yang lainnya, atau nanti di akhirat. Kan begitu kaidah doa. Doa seorang hamba itu yang benar dalam doa kan pasti dikabul. Hanya bedanya bentuk pengkabulannya saja. Kadang Allah memberikan kepada seorang hamba sesuai dengan permintaannya, ada. Kadang Allah memberikan kepada seorang hamba tidak sesuai dengan permintaannya. Karena apa? Yang tidak diminta lebih penting daripada yang diminta. Contoh, selama ini mungkin panjatan doa kita adalah ya Allah berikan padaku rizki yang panjang, rizki yang sehat, rizki yang lapang, apa banyak duit ini itu. Lupa bahasanya subhanallah, anaknya tidak didoain, sehingga doa yang dipanjatkan dengan tulus tentang rizki nggak diwujudkan dalam bentuk rizki. Allah nggak kasih duit, dia tetap melarat. Tapi Allah kan janji mengkabul. Iya, memang begitu. Cuman Allah telah kabul dalam bentuk yang berbeda yang kamu tidak tahu, tapi itu lebih kamu butuhkan. Apa itu? Anak tetangga pada sakit demam berdarah, anakmu sehat. Ayo. Oh itu. Mintanya duit ya Allah, rizki yang banyak ya Allah, sama anak ya Allah, rizki anak ya Allah, rizki anak, sudah fakir nggak punya anak, saya pengen punya rizki anak ini. Tapi doanya serius dikabul oleh Allah, tapi nggak punya anak, nggak punya rizki. Diganti apa? Dikasihkan Allah, dikasih jantung, karena dia selama ini tidak pernah minta kesehatan, diganti oleh Allah. Jadi khusnudzon kepada Allah ini harus. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, kadang kita diberi sesuai dengan apa yang kita minta, kadang kita diberi sesuatu tidak seperti yang kita minta, karena yang tidak kita minta lebih kita perlukan. Yang terakhir apa? Allah sayang, ingin menimbunkan, menyiapkan pahala, ingin menyiapkan pengkabulan doanya nanti di surga. Akan diberi oleh Allah pahala.
Sehingga ahli surga nanti yang banyak doa di dunia ini ternyata menemukan di surga itu amal pahala yang banyak. Allah bertanya, ya Allah ini pahala apa sih? Ini adalah pahala dari panjatan doamu dahulu yang aku tunda tidak aku beri di dunia, maka aku beri di akhirat. Ngomong apa seorang hamba? Ya Allah kalau tahu begini, aku ingin dikabul di akhirat sajalah semuanya, di dunia nggak usah dikabul. Tapi karena kita masih di dunia, kita minta di dunia dikabul, di akhirat juga dikabul. Karena Rasulullah mengajarkan kita. Dan Allah sendiri mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, terakhir adalah adab di saat kita minta doa kepada seseorang. Kalau memang di saat seorang hamba memohon kepada Allah, ini sebetulnya dia melakukan ibadah dan menampakkan penghambaannya kepada Allah terhadap dirinya, maksudnya menumbuhkan kesadarannya sebagai seorang hambanya Allah. Lalu bagaimana jika kita mau minta doa kepada orang lain? Ini bisa saja niatnya salah. Kalau orang minta doa kepada orang lain bisa saja niatnya salah, maka jangan lakukan itu. Niatnya apa? Niatnya menjadikan doa sebagai sarana untuk sampai tujuannya. Dia tuh nggak peduli kepada Allah, dia peduli hajatnya dikabul. Maka datang pada orang soleh, ya Syekh doakan saya, ya Fulan doakan saya. Jadi dia nggak peduli dengan Allah sebetulnya. Tapi ini yang perlu kita tata. Di saat kita minta doa kepada seseorang adalah dalam irama ketawaduan kita di hadapan Allah, karena kita merasa banyak salah, banyak dosa. Bisa jadi doaku ini menjadi ada penghambat, penghalangnya. Maka akan datang kepada orang soleh, husnudzan kepada Allah, Allah, dia sepertinya orang lebih bagus dari saya. Dialah yang akan mudah dikabul doanya oleh Allah. Maka dia datang ke sana. Sangat beda orang yang ini dan orang yang sebelumnya. Jadi kita minta doa kepada seseorang itu karena apa? Karena kita merasa di hadapan Allah kita banyak dosa, banyak salah. Kemudian kita husnudzon kepada orang yang kita mintai doa kepadanya. Lalu kita minta, ya saya Fulan doakan. Baginda Nabi SAW minta kepada Sayyidina Umar bin Khattab doa, ya ukhayyal asrikni fi du'aik, waktu Sayyidina Umar mau haji. Bagaimana baginda Nabi berdoa? Apakah Nabi salah? Oh enggak. Nabi mengerti Sayyidina Umar mau kemana ini, mau laksanakan ibadah haji yang Allah mencintai orang-orang seperti itu. Nabi perlu. Nabi selalu merasa beliau adalah orang yang sangat tawadhu, dan Nabi tahu beliau adalah Nabi kok. Kalau doa langsung dikabul oleh Allah. Akan tapi ini adalah di samping pendidikan buat kita, akan tapi ini adalah penghargaan bagi orang yang melakukan kebaikan. Maka kalau kita datang pada ulama minta doa, niatnya yang banyak. Niatnya adalah kita koreksi diri kita. Bukan mungkin kita telah banyak dosa sehingga bisa menjadi sebab dosa kita ini penghalang pengkabulan doa kita. Kemudian kita husnudzon, dia adalah orang soleh, orang baik. Kemudian juga penghargaan, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Banyak niat di dalam hal kita minta doa kepada orang lain. Yang tidak benar adalah kita minta doa kepada orang lain, kita hanya peduli dengan urusan pengkabulan hajatnya. Dan inilah yang banyak. Sehingga apa yang terjadi? Sama seperti pernah su'ul adab kepada Allah karena tidak dikabul doanya, maka dengan orang tersebut berkata, orang tidak dikabul doa, saya menolak balik doa tetap saja, nggak dapat jodoh nih. Ini ada orang ngomong gitu, saya minta jodoh kemana-mana sudah. Lalu dianya suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia, ya pantas kayak begitu. Maka datanglah kepada seseorang minta doa, dan itu boleh diajarkan juga. Akan tapi yang boleh ditata adalah hati kita. Pertama adalah kita menyadari segala kekurangan kita yang sangat mungkin kesalahan dan dosa kita ini menjadi penghalang dari pengkabulan doa. Yang kedua adalah kita tawadhu di hadapan hamba Allah dan husnudzon sekaligus kepada hamba Allah tersebut. Karena bisa jadi dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, yang doanya dikabul Allah. Maka kita datang kepadanya. Maka seandainya doa itu tidak dikabul untuk kita, belum tampak pengabulannya, kita sudah mendapatkan pahala husnudzon kepada seorang hamba. Memuliakan seorang hamba, dan itu adalah kebaikan. Baik, inilah hikmah yang ke 160 berapa tadi ya, maka subhanallah ini la yakun talabuka
Tasabuban lil ata'i minhu, jangan sampai kita berdoa itu hanya untuk sampai kepada tujuan. Karena yang demikian itu menunjukkan kita nggak kenal Allah. Wal yakun talabuka, hendaknya permintaanmu itu adalah berdoamu itu adalah idharil ubudiyati, untuk menampakkan penghambaanmu kepada Allah di matamu, bukan di mata Allah. Kalau Allah sudah melihat, maksudnya apa? Idharul ubudiyah itu gimana sih menampakkan penghambaan kita? Maksudnya agar kita sadar kita hamba, kemudian di saat kita menyadari hamba, maka permohonan kita serius sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyaman bihuquqir rububiyyati, dalam irama melaksanakan tugas kita kepada Allah untuk beribadah seperti difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."